Perencanaan usaha pembenihan ikan konsumsi. A. Ide dan peluang usaha. 1. Ikan sebagai sumber protein. Protein merupakan salah satu zat yang dibutuhkan tubuh dalam proses pembentukan dan pertumbuhan energi cadangan. Sumber protein sendiri biasanya berasal dari hewan yang disebut sebagai protein hewani, atau juga dari tumbuhan yang disebut sebagai protein nabati. Salah satu contoh protein hewani yaitu ikan air tawar. Protein hewani ikan air tawar dapat menjadi solusi pemenuhan kecukupan gizi bagi orang alergi terhadap ikan laut. 2. Permintaan tinggi. Permintaan kebutuhan pemenuhan protein hewani dari ikan air tawar sendiri selalu mengalami kenaikan dari tahun ke tahun. Hal ini terjadi seiring dengan peningkatan jumlah penduduknya. Kebutuhan pasar meningkat tidak dapat mengandalkan hanya dari tangkapan alam saja. 3. Harga ikan meningkat. Kondisi pasar yang demikian akan mengakibatkan peningkatan harga ikan jika tidak dilakukan usaha budidaya. Apabila jumlah permintaan ikan di masyarakat sesuai dengan persediaan ikan di pasar, maka harga jual menjadi stabil dan begitu terjangkau. Begitu juga sebaliknya. 4. Penangkapan alam belum mencukupi. Apabila penangkapan ikan di alam belum memenuhi permintaan di pasar, maka perlu dilakukan usaha budidaya. Penyediaan bibit ikan sendiri sangat dibutuhkan terutama bagi wirausahawan yang tidak mampu membibit benih ikan. Nah, pertumbuhan wisata kuliner ikan air tawar secara tidak langsung juga berpengaruh terhadap usaha pembenihan ikan air tawar. Hal tersebut menyebabkan pasar terhadap ikan air tawar meningkat, sehingga dapat menjadi peluang untuk wirausahawan budidaya ikan air tawar. B. Segmen budidaya ikan. 1. Pembenihan usaha pembenihan yang merupakan suatu tahapan kegiatan perikanan yang outputnya adalah benih ikan. 2. Pendeteran, yaitu tahapan pelepasan atau penyebaran benih ke tempat pembesaran sementara atau biasa juga ini tahapan di mana dilakukan perawatan ikan setelah masa larva. 2. Pembesaran, yaitu kegiatan pembesaran ikan yang outputnya adalah ikan berukuran konsumsi. C. Sumber daya yang dibutuhkan dalam pembenihan ikan konsumsi. 1. Man, atau manusia yang merupakan faktor paling penting karena sebagai pelaku utama yang proses untuk mencapai tujuan yang diinginkan. 2. Menai, yaitu faktor yang dibutuhkan untuk membiayai semua kebutuhan yang diperlukan proses produksi, mulai dari pembelian bahan baku hingga gaji para karyawan. 3. Material, bahan-bahan yang dibutuhkan dalam proses produksi sebuah usaha, biasanya dari bahan mentah setengah jadi, lalu bahan jadi. 4. Micen, sarana yang sangat diperlukan dalam sebuah proses produksi dan seiring berkembangnya zaman serta teknologi yang semakin canggih. Alat-alat yang mendukung proses produksi pun juga semakin menjadi lebih canggih. Hal ini bisa menjadi menghemat biaya juga tenaga. 5. Cara kerja, merupakan penetapan kerja atau tips-tips untuk tercapainya tujuan dalam sebuah proses produksi. Jadi, tanpa adanya sebuah metode yang jelas maka tidak akan ada hasil yang memuaskan. 6. Market, jadi pengusaha harus mengetahui produk seperti apa sih yang benar-benar dibutuhkan oleh konsumsi sehingga dapat dipasarkan dengan baik. 7. Informasi, jadi informasi di sini dibutuhkan agar usaha menjadi lancar dan berkelanjutan dan juga bisa informasi ini terkait tentang informasi pasar. D. Komponen dalam perencanaan wirausaha budidaya ikan konsumsi. 1. Penetapan jenis ikan konsumsi. 2. Penetapan modal dan lokasi budidaya adalah sarana dan prasarana yang dibutuhkan. E. Langkah-langkah penyusun perencanaan usaha budidaya. 1. Pembenihan, peluang usaha yang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. Perencanaan budidaya pembenihan ikan konsumsi
Dimulai dengan menganalisis potensi daerah sekitar analisis. Potensi daerah dapat ditentukan kala budidaya sesuai kemampuan modal usaha yang direncanakan. F. Pokok pikiran. 1. Nama perusahaan. Pemilihan nama perusahaan harus dipikirkan secara matang dan berorientasi ke masa depan karena akan berdampak pada jangka panjang. 2. Lokasi. Dalam pemilihan lokasi, ada dua hal yang harus diperhatikan, yaitu pertanian ke belakang, seperti sumber daya yang akan digunakan, termasuk bahan baku, tenaga kerja, suasana, dan juga kondisi masyarakat. Apakah terdapat konsumen yang cukup atau tidak. 3. Komoditi. Yang akan diusahakan dapat mempertimbangkan beberapa hal, yaitu permintaan masyarakat terhadap jenis usaha tertentu dan kurangnya saingan usaha. 4. Konsumen. Konsumen didasarkan pada jenis usaha. Jika jenis usaha yang dibentuk industri, maka jangkauan konsumen lebih besar dan lebih jauh. 5. Pasar. Merupakan perusahaan sebagai market leader, market seller, atau juga marketnizer. Agar mampu dikuasai, maka kualitas dan harga disesuaikan selera dan juga kemampuan daya beli masyarakat atau konsumen. 6. Partner. Merupakan asosiasi atau dua orang lebih untuk menjalankan usaha. 7. Personil. Orang yang dapat dipercaya untuk menjalankan usaha yang harus memiliki salah satu kriteria pengusaha, yaitu 1. Bersifat jujur. 8. Modal. Jumlah modal yang diharapkan Jumlah modal diharapkan tersedia. Seorang pengusaha harus memiliki modal yang cukup dan pengeluaran modal harus selalu dibukukan. 9. Peralatan. Peralatan yang disediakan harus sesuai dengan kepentingan dan kebutuhan saja. 10. Penyebaran promosi. Promosi merupakan kegiatan yang harus direncanakan dengan baik dan juga dipromosikan tempat dan keunggulan perusahaan atau usaha yang dilakukan saja. Aneka produk ikan konsumsi. 1. Ikan lele lokal. Memiliki ciri-ciri morfologis seperti tubuh memanjang, lalu kulitnya licin, punggungnya hitam, dan sedikit putih keabu-abuan. Habitat asli ikan lele adalah danau, rawa, sawah, dan juga sungai yang beraliran sedang. Ternak ikan lele sendiri adalah ikan yang dapat hidup di perairan yang kering pada saat musim kemarau. Termasuk hewan nokturnal, berarti ikan lele merupakan ikan yang aktif bergerak dan mencari makan pada malam hari. Untuk makanannya sendiri, biasanya ikan lele memakan serangga, cacing, keong, siput, dan ikan kecil. Ikan lele terjadi ketika induk mengeluarkan telur dan induk jantan mengeluarkan sperma telur yang sudah dibuahi, kemudian akan menempel pada tumbuhan air. Setelah 3 hingga 4 hari telur itu akan menetas. 2. Ikan nila. Ikan nila memiliki ciri-ciri yaitu berwarna putih, merah, biru, dan juga hitam. Lalu bentuk tubuhnya itu pipih dan vertikal. Pada sirip dan punggungnya terdapat garis-garis menonjol. Lalu di sirip punggung dan ekornya terdapat duri tajam. Suhu air yang sesuai untuk budidaya pembenihan ikan nila yaitu 20-30,8 derajat Celcius dengan pH airnya 6-9,401 Na. Ikan nila sendiri makanannya bisa berasal dari sumber nabati dan juga hewani. Ikan nila yang sudah menetas disebut dengan kuburaya. Yang ketiga ada ikan gurame. Ikan gurame memiliki ciri-ciri seperti tubuhnya berbentuk oval dan sedikit panjang, lalu bentuknya pipih, titiknya besar, berwarna kecoklatan dengan bintik hitam dan juga mulutnya kecil. Ikan gurame memiliki alat pernafasan tambahan yang disebut dengan labirin. Berfungsi untuk menyerap oksigen langsung dari udara dan menyimpannya.
Ikan gurame dapat tumbuh maksimal pada ketinggian 20-400 mdpl dengan suhu 28 derajat Celcius dan pH air 6,37. Ikan gurame yang berkembang biak melalui fertilisasi eksternal.